Halo pembaca tipsbaca.com serta pemirsa tips baca media yang budiman. Video kali ini spesial akan membahas mengenai waktu sudah mepet. Time is running out. Besok sudah tanggal 30 April, yang artinya itu adalah hari terakhir batas akhir pelaporan SPT tahunan badan. Dan seperti kita tahu, jika kita tidak lapor sebelum jangka waktu itu, jika kita tidak lapor sampai dengan 30 April itu, maka denda 1 juta rupiah di depan mata kita. Nah, di sini belum punya laporan keuangan, belum pernah laporan SPT. Nah, simak sampai tuntas ya video ini, karena di video ini akan kita bahas solusinya. Solusi bagaimana menghindari denda 1 juta itu, meskipun per saat ini kita belum punya laporan keuangan dan per saat ini kita belum pernah laporan SPT. Syukur jika belum punya dan belum punya laporan keuangan pun bisa terhindar dari denda. Jika belum pernah laporan SPT pun bisa menghindari denda 1 juta itu. Maka tentunya jika pemirsa telah mempunyai laporan keuangan dan telah berpengalaman dalam laporan SPT online sebelumnya, ini akan jauh lebih mudah. Sebelum lanjut, tentunya kami ingatkan kembali para pemirsa untuk like serta subscribe channel Tips Baca Media ini, agar kami nantinya dapat berbagi kepada lebih banyak lagi, bisa meluaskan jangkauan lagi, dan bisa menjangkau rekan-rekan yang kira-kira membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan ini. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk subscribe video ini agar kami dapat berbagi kepada lebih banyak lagi rekan-rekan yang membutuhkan. Nah, baik pemirsa, di sini inti yang akan kita bahas adalah, ini video dibuat 29 April 2021, artinya besok sudah tanggal 30 April. Nah, intinya adalah bagaimana caranya agar kita memasukkan laporan SPT tahunan badan ya. Karena sayang banget kan jika nggak lapor nanti denda 1 juta. Nah, 1 juta itu kan di masa-masa sekarang ini begitu berharga ya. Nah, kecuali perusahaan Anda sudah perusahaan yang raksasa, yang besar, jadi 1 juta itu tidak ada apa-apanya, seperti itu. Apalagi disclaimer di depan ini adalah itu tadi, kami harapkan rekan-rekan nanti sudah pernah melakukan aktivasi akun DJP online ya. Ini masuk ke materinya. Oke, tentunya ayo kita simak ke slide berikutnya, bagaimana kita bisa terhindar dari denda 1 juta rupiah ini, denda karena tidak lapor SPT tahunan badan. Nah, seperti kita ketahui, SPT tahunan badan ini untuk tahun pajak 2020 paling lambat dilaporkan pada tanggal 30 April 2021 atau esok hari. Nah, tahapan lapor SPT badan online ini adalah, yang pertama, pastikan perusahaan Anda, PT Anda, CV Anda, atau yayasan Anda telah terdaftar di DJP online ya. Itu prasyarat yang utama dan pertama, yakni Anda telah terdaftar di DJP online. Kemudian setelah terdaftar, kita harus membuat laporan keuangan. Berikutnya, setelah membuat laporan keuangan adalah jadikan laporan keuangan itu menjadi bentuk PDF. Setelah itu, download file SPT e-form PDF dari DJP online, kemudian isi SPT-nya serta klik submit ya. Nah, langsung yang pertama, sudahkah terdaftar di DJP online? Nah, ini ada salah satu kondisi di mana, waduh bang, ini perusahaan CV saya, PT saya, atau yayasan saya ini belum punya akun di DJP online. Seperti itu. Lalu bagaimana nanti solusinya agar bisa lapor DJP online? Nah, solusi agar bisa lapor adalah mendapatkan e-fin terlebih dahulu. Apa itu e-fin? E-fin itu kalau semacam di bank itu adalah semacam kode token ya. Kode token, namun ini kode token yang hanya sekali. Jadi satu wajib pajak hanya memiliki satu e-fin dan itu tidak berubah-ubah setiap tahunnya.
Ya, ingat sekali lagi, Evin ini hanya 1 kali. Begitu Anda aktivasi Evin, itu nomor itu silahkan dicatat baik-baik karena nomor itu tidak akan berubah. Apa pentingnya Evin? Pentingnya Evin adalah agar nanti bisa untuk melaporkan SPT tahunan secara online, seperti itu. Dan juga nanti kita bisa create kode billing dan seterusnya. Oke, kita fokus. Ini case yang belum punya akun DJP online ya. Solusinya adalah dapatkan Evin terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mendapatkan Evin, Bang? Bagaimana cara mendapatkan Evin atas NPWP badan? Nah, yang perlu dilakukan adalah Anda silahkan meng-email atau WA di KPP terdaftar. Biasanya sekarang ini kantor pajak sudah banyak membuka layanan WA ya, alhamdulillah. Kemudian juga layanan email. Nah, ini infonya di mana nih, Bang? Email dan WA KPP terdaftar ini. Nah, itu telah kami muat di website tipspajak.com ini, ada di deskripsi di bawah nanti, yaitu daftar nomor WA atau daftar alamat email kantor pelayanan pajak. Silakan nanti dicari di website tipspajak.com. Dan berikutnya, untuk mendapatkan Evin, Anda harus menyiapkan terlebih dahulu foto NPWP badan usaha, foto NPWP dan direktur atau penanggung jawabnya. Yang direktur dan penanggung jawab NPWP dan KTP ya. Kemudian siapkan nomor email dan nomor telepon badan usaha serta nomor email dan nomor telepon direktur atau penanggung jawabnya. Nomor dan email badan usaha serta direktur ini harus beda ya, nggak boleh sama antara badan usaha dengan orang pribadi atau direkturnya. Oke. Nanti sekali lagi silakan hubungi kantor pelayanan pajak tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan alamat emailnya. Ada di website di link tipspajak.com yang telah akan kami cantelkan di link deskripsi di bawah. Nah, oke, setelah itu silakan untuk aktivasi DJP online. Untuk yang belum ya, silakan aktivasi DJP online. Nah, oke, sekarang Bang, ya akun saya udah aktif. Nah, jika sudah aktif, maka ini step garis besarnya adalah membuat laporan keuangan, kemudian jadikan laporan keuangan itu ke bentuk PDF, kemudian download file SPT e-form dari DJP online, kemudian isi SPT dan submit. Untuk stepnya ini setelah kami bahas dan alhamdulillah banyak viewernya telah, dan banyak juga testimoni yang berhasil, ada di deskripsi di bawah ya, sekali lagi ya, seperti itu. Nah, ini dia. Bang, ini kan udah tanggal 29 April, besok udah tanggal 30 April. Bahkan ketika nonton video ini mungkin, Bang, ini sudah tanggal 30 April nih, gimana saya tidak mampu nih buat laporan keuangan dalam sehari. Lalu bagaimana dong caranya agar bisa lapor dan terhindar dari denda. Nah, jadi penjelasan ini adalah simak ya penjelasan ini. Oke, jadi gini rekan-rekan, intinya seperti kita ketahui batas akhir laporan tadi kan 30 April. Jika telat maka bisa didenda oleh kantor pajak 1 juta rupiah, kan lumayan itu. Nah, jika rekan-rekan tidak mampu atau belum siap laporan keuangannya, maka solusinya adalah rekan-rekan bisa membuat laporan keuangan yang nihil terlebih dahulu ya. Yang nihil terlebih dahulu, contohnya jadi laporan keuangan kan ada 5 ya, namun untuk di pajak itu hanya perlu 2 minimal, bukan hanya perlu, yang wajib ada 2, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Nah, rekan-rekan di situ nanti bisa membuat laporan laba rugi yang nihil terlebih dahulu, yaitu peredaran usahanya 0, kemudian biaya-biayanya 0, lalu neraca juga seperti itu. Kalau neraca sih tidak boleh nihil ya, jadi neraca silahkan mungkin solusinya adalah bisa mengambil nilai dari tahun pajak sebelumnya, tahun 2019 ya. Jadi neracanya silahkan untuk mengambil angka-angka pada laporan neraca per kondisi 31 Desember 2019 seperti itu. Oke, jadi laporan laba ruginya silakan dicetak, ditanda tangan serta dicap.
Begitu juga dengan neracanya, cetak, tanda tangan, dan dicap. Kemudian di-scan jadikan PDF, lalu scan jadikan PDF, lalu dilaporkan di akun DJP online-nya. Seperti itu. Bang, loh, tapi ini perusahaan saya bergerak, Bang. Ada omset, ada biaya, ada untung, ada ruginya, Bang. Masa dinihilkan? Nggak apa-apa, Bang. Ya, sekali lagi, untuk di pajak itu nanti kita ada fasilitas, ada fitur namanya melakukan pembetulan SPT tahunan. Jadi sekali lagi, jika rekan-rekan per saat ini laporan keuangannya belum ready atau belum siap, rekan-rekan bisa membuat laporan laba rugi nihil, kemudian neraca menggunakan laporan posisi keuangan atau neraca per 31 Desember 2019 atau 1 tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Bang, untuk 2019 nih saya juga nggak tersedia, Bang, datanya hilang, Bang, atau bagaimana nih, Bang? Nah, jika memang tidak ada, ya silahkan, pokoknya yang penting harus ada neracanya ya, karena kalau Anda punya laporan laba rugi dan ada nihil, karena jika Anda tidak melaporkan laba ruginya serta neracanya, maka SPT Anda bisa disebut tidak lengkap, dan sama saja Anda meskipun lapor karena tidak lengkap bisa didenda juga. Seperti itu ya. Nah, jadi sudah mepet, nggak bisa bikin laporan keuangan dalam sehari ini. Nah, solusinya adalah seperti itu, siapkan laporan keuangannya, dan nanti di bawah saya kasih deskripsi untuk step by stepnya mengisi laporan keuangan nihil ya. Seperti itu. Begitu ya, rekan-rekan serta pembaca. Kesimpulannya adalah ini, waktu sudah mepet, besok sudah 30 April. Caranya bagaimana agar tidak kena denda? Caranya biar tidak kena denda, solusinya adalah harus berhasil melaporkan SPT-nya. Harus berhasil melaporkan SPT tahunan badan tahun pajak 2020-nya sebelum tanggal 30 April 2021. Ini mungkin nanti juga biasanya sih kalau akhir Maret nanti server di pajak online-nya juga suka ngambek gitu, suka kendala. Nah, semoga untuk yang April ini tidak terlalu padat, jadi rekan-rekan bisa berhasil dan sukses dalam melakukan pelaporan SPT tahunan sehingga terhindar dari denda. Begitu solusinya. Nah, untuk rekan-rekan yang jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, atau jika mau cepat bisa juga masuk ke link Telegram kami di Tips Pajak, serta kunjungi juga tipspajak.com. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di deskripsi di bawah ya. Jadi di deskripsi di bawah nanti akan saya cantumkan satu alamat email serta WA dari kantor pajak se-Indonesia ya. Kemudian nanti ada juga di bawah cara mendapatkan EVIN-nya. Kemudian di bawah ini, dua pertama tadi hanya dibutuhkan untuk Anda yang belum terdaftar di DJP online, yang belum punya akun DJP online. Nah, jika sudah punya, nanti ada di deskripsi di bawah ini, ya ini cara tutorial cara lapor SPT tahunan badan menggunakan e-form PDF serta e-form. Ada dua opsi, tapi saya sarankan untuk e-form PDF. Seperti itu. Baik, terima kasih, semoga membantu. Semoga Anda berhasil melaporkan SPT tahunan tepat waktu, meskipun menurut saya pribadi ini sudah terlambat sih. Terlambat kenapa? Ya karena susah gitu SPT tahunan badan untuk satu hari, dan untuk yang belum berpengalaman itu agak cukup berat. Tapi dengan saya buatkan video ini, penjelasan ini, semoga rekan-rekan semua berhasil untuk melakukannya.
Baik, jangan lupa untuk subscribe Tips Pajak Media agar channel kami dapat melayani lebih banyak lagi orang-orang serta rekan-rekan yang membutuhkan. Silahkan join juga di Telegram Tips Pajak untuk update terkini, dan juga ada tanya jawab di sana. Silahkan konsultasi 2 arah di Tips Pajak Telegram. Sampai jumpa rekan-rekan, semoga berhasil. Salam sukses dari tipspajak.com serta Tips Pajak Media.